Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Febrianti dari SMA Negeri 1 Timpe, Kabupaten Darmasraya. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Kimia di LPTK Universitas Syiah. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan dengan menggunakan model problem based learning pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan di unit kerja saya SMA Negeri 1 Timpe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas siapkan dulu kelasnya. Siapkan, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Silahkan ditulis nama, kemudian tulis anggota kelompoknya. Ini ya. Oke, nah kita masuk kepada kegiatan inti kita. Ibu akan memberikan dua video karena tadi faktor kita adalah konsentrasi dan suhu. Nah, LKPD-nya sudah diisi namanya. Ikuti ini, simak baik-baik karena ada poin-poin penting di LKPD yang ditanya. Jawabannya itu ada di video, ya. Oke, video pertama ini tentang konsentrasi. Yang pertama ada alat. Alat yang dibutuhkan ada gelas kimia, gelas ukur, 3 buah pipet tetes, 4 buah tabung reaksi, dan 1 buah batang pengaduk. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama ada larutan ferriklorida 1 molar, kemudian ada aquades, ada larutan kalium tiocyanat 1 molar, dan ada kristal disodium fosfat. Kemudian cara kerja. Yang pertama, mengukur 30 ml aquades dengan gelas ukur, kemudian memasukkannya ke dalam gelas kimia. Mengambil 3 ml larutan kalium tiocyanat 1 molar dengan pipet tetes, kemudian memasukkannya ke dalam gelas kimia. Mengambil 3 ml larutan besi 3 klorida 1 molar atau larutan ferriklorida dengan pipet tetes, kemudian memasukkannya ke dalam gelas kimia. Langkah selanjutnya, mengaduk larutan hingga homogen. Mengambil larutan homogen dengan pipet tetes, kemudian mengukur sebanyak 3 ml dengan gelas ukur. Mengisi 4 buah tabung reaksi dengan masing-masing 3 ml larutan homogen. Kemudian memberi label pada keempat tabung reaksi. Tabung 1 digunakan sebagai pembanding. Tabung 2 ditambahkan dengan 2 tetes larutan kalium tiocyanat 1 molar, kemudian menggoyang sampai homogen. Tabung 3 ditambahkan dengan 2 tetes larutan ferriklorida 1 molar, kemudian menggoyang sampai homogen. Tabung 4 ditambahkan dengan sedikit kristal disodium fosfat dengan spatula, kemudian menggoyang sampai homogen. Perhatikan perubahan warnanya ya. Dan yang terakhir, mengamati perubahan yang terjadi. Itu video pertama. Kita lanjut ke video kedua, pengaruh suhu. Nah, ini video kedua, pengaruh suhu. The conversion of red-brown NO2 to colorless NO4. Videonya pakai bahasa Inggris. Di sini adalah air panas dan di sini air dingin, gitu ya. Perhatikan warna larutan di awal dan setelah dimasukkan ke dalam gelas yang suhunya berbeda. We'll shift it towards the red-brown reactants, the NO2. Placing the other tube in cold water is the same as removing heat from the reaction, so removing a product. That will result in the conversion of NO2 to the colorless N2O. Oke. Dari dua video tadi, harusnya Anda sudah bisa muncul pertanyaan-pertanyaan. Misal, di video pertama tentang pengaruh konsentrasi. Kenapa ketika ditambahkan FeCl3 warnanya berubah? Ya. Kenapa ketika ditambahkan Na2HPO4 warnanya berubah? Ya. Atau di video kedua tadi, pengaruh suhu. Kenapa ketika tabung reaksi pertama dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air panas, warnanya menjadi pekat atau pudar?
LKPD, kemudian ada tabel pengamatan berdasarkan video tadi. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ingat tadi tujuan pembelajaran kita bekerja sama dan bertanggung jawab. Oke? Jadi merah tua, padahal warna dari video tadi kan yang di KSN ini kan warnanya putih ya? Berarti dia warnanya putih atau bening ya nggak sih? Putih bening gitu ya? Di bening, kalau FSL 3 merah kan? Merah. KSCN tambah FSL masih merah tadi kan ya? Iya masih. Oke, gimana Rizka? Bisa? Ini Bu, kenapa kok pas di air dinginnya coklatnya pudar, terus pas di air panas kenapa coklatnya jadi Kan tadi bahan ajarnya mana coba? Coba bahan ajar. Coba buka yang bagian suhu. Nah, itu ada pengaruhnya itu. Ketika dimasukkan suhunya dinaikkan, berarti nanti yang di gelas air panas tadi kan. Nah, kemana pergeserannya? Kenapa begitu? Lihat di sana. Berarti reaksinya apa gitu? Dia menyerap kalor atau melepas kalor. Hubungkan dengan itu. Baca bahan ajarnya. Oke, lanjutkan ya. Isi kesimpulannya. Nanti kita mau tampil. Kelompok 2, aman? Oke, abis ini kita tampil. Bentar lagi ya. Kelompok 1 gimana? Zak? Aman Zak? Aman Bu. Oke. Baik. Oke, tadi Bu sudah pantau perkembangan kelompok, sepertinya sudah selesai. Siap presentasi? Siap. Kelompok mana yang mau tampil duluan? Kelompok 1 Bu. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan, perwakilan kelompoknya saja. Oke, kelompok yang lain tolong disimak, siapkan pertanyaan. Oke ya? Oke, silakan Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri dari perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengaruh konsentrasi. Oke, di LKPD teman-teman semua di masing-masing kelompok itu ada tabel yang bagian A yang pengaruh konsentrasi, bisa dilihat bersama-sama. Oke, yang pertama itu warna larutan sebelum direaksikan. Warna larutan sebelum direaksikan KSCN yaitu berwarna putih atau bening. Yang kedua yaitu warna larutan sebelum direaksikan bagian FeCl itu berwarna merah. Selanjutnya, warna larutan setelah direaksikan. KSCN ditambah FeCl3 menghasilkan warna merah. Lalu ditambah FeCl3 berlebih menghasilkan warna merah pekat. Selanjutnya ditambah KSCN menghasilkan warna merah pekat juga. Dan yang terakhir ditambah Na2HPO4 akan menghasilkan warna merah pudar. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan nomor 1. Mengapa penambahan FeCl3 berlebih pada larutan FeSCN2+ menjadikan warna larutan menjadi semakin pekat? Jelaskan arah kesetimbangan yang terjadi. Karena ion Fe3+ dari FeCl3 bertambah, membuat kesetimbangan bergeser ke produk yaitu FeCN2+. Sehingga warna merah yang dihasilkan itu semakin pekat dari larutan pembanding. Lalu selanjutnya nomor 2, mengapa penambahan KSCN berlebih pada larutan FeSCN2+ menjadikan warna larutan menjadi semakin pekat? Jelaskan arah kesetimbangan yang terjadi. Karena ion negatif dari KSCN bertambah, membuat kesetimbangan bergeser ke produk yaitu FeSCN2+. Sehingga warna merah yang dihasilkan semakin pekat dari larutan kondisi pembanding. Dan soal terakhir yaitu yang nomor 3, mengapa penambahan kristal Na2HPO4 pada larutan FeSCN2+ menjadikan warna larutan
kadar ion tersebut berkurang dan kesetimbangan bergeser ke reaktan. Warna memudar dikarenakan ion SCN negatif yang berwarna putih jumlahnya menjadi paling banyak setelah ion Fe3+ diikat oleh kristal tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1. Oke, kelompok mana lagi yang mau presentasi tentang oke, Rizky, silakan. Pengaruh suhu ya. Silakan maju ke depan. Sekali lagi Bu ingatkan, yang lain tolong siapkan pertanyaan. Setelah ini kita akan diskusi. Siapkan pertanyaan atau mungkin ada yang mau menanggapi penampilan dari masing-masing kelompok. Boleh. Silakan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, yaitu tentang pengaruh suhu. Gas NO2 sebelum direaksikan menghasilkan warna coklat, kemudian setelah didinginkan menghasilkan warna coklat muda, dan setelah dipanaskan menghasilkan coklat tua. Kemudian ada pertanyaan, mengapa ketika gas NO2 dimasukkan ke dalam air panas, warna yang dihasilkan semakin pekat? Jelaskan arah pergeseran kesetimbangan yang terjadi. Pada tabung yang dipanaskan, warna gas menjadi coklat tua karena reaksi bergeser ke arah kiri. Artinya, gas NO2 semakin bertambah. Hal ini terjadi karena pada saat suhu tabung dinaikkan ke dalam air mendidih atau air panas, kalor yang berada di lingkungan masuk ke sistem, sehingga membeku reaksi, yaitu menghasilkan reaksi endoterm. Pertanyaan kedua, mengapa ketika gas NO2 dimasukkan ke dalam air dingin, warna yang dihasilkan semakin pudar? Jelaskan ke arah pergeseran kesetimbangan yang terjadi. Pada tabung yang didinginkan, warna gas menjadi coklat muda karena reaksi bergeser ke arah kanan. Artinya, gas N2O4 semakin bertambah. Hal ini terjadi karena pada saat suhu tabung diturunkan atau dimasukkan ke dalam es batu, kalor yang berada di sistem berpindah ke lingkungannya, sehingga memicu reaksi eksoterm. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Presentasi kelompok teman-teman kalian tadi. Ibu minta siapa yang mau menanggapi penampilan dari kelompok 1 atau bertanya kepada kelompok 1. Boleh kelompok 2 atau kelompok 3? Oke, kelompok 3 silakan. Olivia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya. Mengapa ketika ditambahkan KCN warna larutan menjadi merah padahal warna KCN berwarna putih? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Olivia. Silakan kelompok 1 diskusi dulu untuk menjawab pertanyaan. Ibu ulangi lagi pertanyaannya. Kenapa ketika ditambahkan dengan KSCM warna larutannya malah makin pekat? Harusnya kan kalau di pikiran kita awalnya kan dia warna KSCM-nya putih atau bening gitu ya. Kenapa malah makin pekat? Harusnya memudar, harusnya gitu ya. Silakan diskusikan. Oke. Jadi pertanyaannya kenapa warna pengen nggak sih, karena kesetimbangan itu dia udah biasanya ke arah produk, jadi warna itu kayak jelas ikutan. Jadi warna produknya emanasi akan berubah, terus dikasih dan jadi putih, udah itu makin menarik dari situ, jadinya warna itu akan lebih Oke, gimana kelompok 1? Udah ada jawabannya? Oke, silakan jawab. Kelompok 3 dan kelompok 2 juga disimak ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya itu karena kesetimbangan bergeser ke arah produk yang membuat warna produk terlihat semakin jelas.
menjadi warna merah pekat. Hal intinya karena keseimbangannya itu bergeser ke arah produknya. Jadi warnanya itu makin pekat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 gimana? Sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih. Aplaus untuk kelompok 3 dan kelompok 1. Dari tadi sudah kita melakukan diskusi, pertanyaan dan segala macam, penampilan juga sudah. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, silakan Rizka dari kelompok 3. Oke, jadi kesimpulan yang kami dapat berdasarkan hasil diskusi kelompok dan presentasi tadi, yaitu pergeseran kesetimbangan berdasarkan video pertama dan video kedua dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu dipengaruhi oleh konsentrasi dan suhu. Yang pertama, pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan, yaitu jika kedalaman sistem kesetimbangan konsentrasi reaktan ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk atau ke kanan. Jika kedalaman sistem kesetimbangan konsentrasi reaktan dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan atau ke kiri. Jika kedalaman sistem kesetimbangan konsentrasi produk ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau reaktan. Jika kedalaman sistem kesetimbangan konsentrasi produk dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk atau ke kanan. Yang kedua, pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan, yaitu yang pertama, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang menyerap kalor atau reaksinya yaitu endoterm. Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang melepas kalor, yaitu reaksinya eksoterm. Oke, ada tambahan lain kesimpulannya? Atau ada yang mau bertanya? Ya, atau ada yang mau bertanya? Saya belum mengerti, Bu, gitu. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh? Boleh. Mengenai materi tadi, mengenai LKPD, kalau belum paham, boleh bertanya. Oke, Imelda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Ya. Apa hubungan pergeseran kesetimbangan dengan proses pernapasan? Oke, terima kasih. Tadi di awal Ibu sudah membahas tentang pernafasan tadi ya. Itu dalam motivasi pembelajaran kita tadi, membahasnya tentang pernafasan. Terus kenapa? Apa hubungannya sama pergeseran kesetimbangan? Oke. Nah, tadi kita bernafas membutuhkan oksigen. Membutuhkan oksigen gitu ya. Kemudian yang kita keluarkan atau kita hasilkan apa? Karbon dioksida. Itu CO2. Gitu ya. Oke, ini hasil. Nah, kalau seandainya konsentrasi oksigennya kita tambah, terus apakah CO2-nya juga
jadi penugasan. Begitu. Nilai penugasannya silakan dikumpul. Oke. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sip. Oke, karena sudah, Ibu akan melakukan refleksi dulu. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kalian pada proses pembelajaran hari ini? Apakah nyaman? Nyaman. Oke. Bagian mana yang sudah kalian pahami terkait materi ini dengan yang paling diingat? Hah? Konsentrasi. Yang paling diingat konsentrasi ya. Sini suhu tadi. Oke, baik, berarti ada lah gitu ya. Selanjutnya bagaimana yang belum dipahami yang mananya? Atau yang paling susah yang paling sulit menurut kalian apa? Biar nanti bisa kita tambah apa yang lagi? Kita lanjutkan lagi besok. Itu bagian suhu yang kalau ditambah tuh dia Biasanya kemana gitu ya? Mau reaksi. Oke. Selanjutnya coba berikan masukan hal apa yang buat kalian itu lebih paham dan nyaman dalam belajar. Kan tadi udah nyaman tuh, kira-kira apa lagi yang biar bisa nyamannya itu lama gitu, biar makin nyaman belajar kimianya. Apa? Ayo? Apa kira-kira? Biar nyaman gimana ya gitu? videonya jangan kayak masa yang besar gitu. Oh, videonya. Iya, baik. Baik, Rizka, videonya nanti diminimalisir penggunaan bahasa Inggrisnya ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke bagian terakhir kita tentang kuis, Ibu akan mengingatkan kembali atau memberikan penguatan. Oke, kita sudah mempelajari dua pengaruh pergeseran kesetimbangan. Yang pertama adalah konsentrasi dan yang kedua suhu. Kita bahas dulu kan menganalisis pengaruh dari konsentrasi. Jika konsentrasi